salah satu ciri orang yang wafat husnul khatimah, dia wafat hari Jumat atau malam Jumat. Ibu-ibu pengen meninggal hari Jumat? Pengen. Ini hari apa? Dua hari lagi ya. Tapi Ustazah jangan Jumat ini juga. Belum siap ya Bu ya. Jadi kalau ditanya udah siap apa belum? Jawabannya udah siap belum? Belum. Tapi apa ajaran Nabi? Mati itu nggak ada yang tahu. Kita disuruh isti'dadul yaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Jadi siap nggak siap dia datang. Ya Allah ya Rahman. Bahkan orang-orang solih nih ibu-ibu sekalian, para guru-guru, para ulama, orang-orang solih, itu mereka di lemarinya udah nyiapin kain kapan. Ini kalau ibu lihat para ulama-ulama, kiai-kiai, satu ustaz, itu kain kapan beserta perintilannya buat prosesi nanti ketika dikebumikan, itu udah siap di lemarinya. Jadi kalau dia buka lemari, dia bukan cuman buka lihat bajunya, lihat kerudungnya, lihat tasnya, dia lihat kain kapan yang dia pajang. Ya Allah ya Rahman, ingat mati. Cuman kalau kita Ustazah rasanya kalau saya nyimpen kain kapan di lemari, saya angker benar. Kayaknya udah siap benar, tinggal berapa hari lagi gitu ya. Betul ya? Nah ini orang-orang solid, para ulama begitu. Mereka udah nyiapin kain kapan. Kenapa? Saking mereka faham untuk isti'dadul yaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Makanya yang bikin kita bisa jawab rahmat Allah. Kita apal sekarang, man rabbuka Allah kata kita, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kita buka Al-Qur'anul Karim, apal kita. Ini apalan. Tapi yang nanti membantu kita menjawab rahmat Allah. Rahmat Allah sebab kita sudah beramal dengan ikhlas selama di dunia. Ternyata bismillah itu punya 5 hukum. Apa hukum bismillah? Yang pertama al-wujub. Bismillah menjadi wajib kama fis shalah, sebagaimana ketika hendak melakukan sholat. Yang kedua hukum basmalah itu wal hurmatu, menjadi haram. Menjadi haram baca bismillah kalau hendak melakukan perbuatan yang haram. Kita minum khamar, sebelum minum khamar baca bismillah. Dosa atau tidak? Dosa. Tidak sah bismillahnya dan itu haram malah. Kalau kita ucapkan ketika hendak meminum khamar, yang ada bukan pahala, sebab membaca bismillah malah dosa yang kita dapatkan. Ya. Yang ketiga wan nadmu ala kulli amri dhibalin ay halin yuhtamu bihi syar'an kal wudu wa kata'lifil kitabin nafi'ati kama taqaddama. Bismillah hukumnya menjadi sunnah ketika hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, yang baik. Itu tidak menjadi wajib sebagaimana sholat. Misalkan gini, wudhu, mau wudhu kita baca bismillah, itu sunnah. Kalau tadi mau sholat hukumnya wajib. Kalau wudhu kemudian mau nulis kitab, mau apa lagi, menulis kebaikan, mau makan, mau melakukan perbuatan-perbuatan sehari-hari, daily activity, itu hukumnya jadi sunnah ya. Yang keempat hukum basmalah al-karohah, makruh ya. Al-karohatu alal makruhi lizatihi, dibenci terhadap sesuatu yang makruh dengan zatnya. Contohnya apa? Kanazri ma yukrohu nazruhu, seperti melihat sesuatu yang harusnya nggak boleh dilihat gitu, dibenci. Al-ibahah, yang kelima hukum membaca bismillah al-ibahah itu mubah, menjadi boleh, menjadi mubah pada sesuatu yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Kan kalau kayak sholat ada kemuliaan di dalamnya ya Bu ya. Karena kelimatain min makanin ila akhor, sebagaimana kita hendak memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ibu pengen mindahin tisu, ini karena soleh banget tulisannya, nggak pernah ketinggalan baca bismillah, mindahin tisu aja baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang soleh tuh, betul nggak? Tutup buku, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanan itu kalau dalam bab nafkah, kata Said Sabiq, bahkan laki-laki itu harus ngasih makan istri sesuai dengan apa yang dia dikasih sama orang tuanya, dan sesuai dengan adat budaya. Misalkan
Suaminya orang Jakarta, dia nikahin istrinya orang Padang. Padang itu makanan sehari-harinya apa? Rendang, gule-gule. Mahal nggak? Mahal. Ini kalau suaminya orang yang mampu, dia wajib bahkan harus ngasih makan istrinya sesuai dengan apa yang istrinya makan sehari-hari. Kalau istrinya orang Padang, kasih rendang, jangan dikasih tempe sama tahu, ya. Tetapi istri yang baik, dia tidak akan menuntut macam-macam sama suami, walaupun dia sering dikasih rendang sama suami, karena dia tahu ama orang tua. Karena dia tahu kemampuan suami cuman bisa tahu tempe, dia jadi istri yang bersyukur. Jadi suaminya memuliakan istrinya, istrinya tidak banyak menuntut terhadap suaminya. Untuk khusyuk dalam sholat susah apa enggak, Bu? Susah enggak? Ibu kalau lagi sholat yang dipikirin apa? Macam-macam ya? Banyak ya? Ya Allah, kita baru takbir Allahu Akbar tuh udah kepikiran kemana-mana. Jemuran tadi kehujanan apa kagak? Siapa yang ngangkat jemuran tadi? Tuh kepikiran tuh. Baru takbir awal baca Fatihah yang dipikirin jemuran. Kita maju lagi ke ruku, Allahu Akbar, begitu ruku. Ngelihat mau kena di samping kita, cakep benar, mau kena beli di Tamrin apa Tanah Abang nih, dan lain sebagainya. Wah, itu banyak tuh masuk pengaruh-pengaruh bagi pikiran kita untuk tidak khusyuk ketika sholat. Makanya sebelum sholat itu ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan sama Allah, ya Allah, lindungi aku dari pikiran yang tidak khusyuk, ya, dari gangguan setan dan lain sebagainya. Jangankan kita, Bu, Ibu tahu mantunya Nabi sekaligus sepupunya, namanya Ali bin Abi Thalib. Satu ketika Ali bin Abi Thalib mau sholat, diuji sama Rasul, pengen diuji nih kekhusyuannya. Begitu ditanya sama Rasul, kata Rasul bilang gini, wahai Ali, aku punya 2 buah sorban nih, pengen ngasih kamu salah satu. Ada yang warna umpamanya hijau sama merah gitu ya, kamu pilih yang mana? Berpikir Ali, dua-duanya bagus nih, hijau bagus, merah bagus. Kata Rasul, jangan dijawab, nanti aja jawabnya habis sholat. Wah, kepikiran ini. Jangan kena Ali, ibu-ibu sebelum sholat disuruh milih warna jilbab. Kepikiran, yang hijau bajunya ada apa kagak, yang merah modelnya begini dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu ya. Ternyata itu juga terjadi kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sama manusia biasa sebagaimana kita. Awalnya Ali tuh khusyuk, nggak berpikir sama sekali, ya, karena salah satu sahabat Rasul yang luar biasa, di antara yang lain Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali juga begitu, ibadahnya luar biasa, sudah dijamin masuk surga, khusyuk tuh awal-awal. Begitu di akhir mau salam, keingetan sama sorban yang 2 biji tadi, hijau apa merah, hijau apa merah. Selesai salam langsung datang kepada Rasul, menjawab, ya Rasul, yang hijau aja dah, katanya. Di situ Rasul langsung ketawa, ya. Ketawanya Rasul tuh, wahai Ali, ternyata kamu ketika sholat mikirin warna sorban tadi yang pengen dipilih, ya. Aku cuman nguji aja. Tujuan dan manfaat berhijab. Yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan agama. Jadi ada 3 hal. Tujuan yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, manfaat dan tujuannya ini berkaitan bagi individu tersebut ataupun perempuan yang mengenakan penutup aurat. Dan yang ketiga, manfaatnya itu bagi orang-orang di sekitar. Yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan agama itu otomatis adalah sebagai identitas kita dalam beragama, betul? Hijab itu identitas seorang muslimah, bukan? Dalam Al-Quran kan tadi disebutkan, hijab itu salah satu manfaat atau fungsinya adalah agar lebih dikenal. Itu fungsi dari hijab, jilbab maupun khimar. Jadi yang pertama sebagai identitas beragama, yang kedua mencari ridha dari sang pencipta. Hijab ini adalah sebuah perintah. Kalau kita nggak berhijab, kita yakini aurat kita kemana-mana, disitulah menimbulkan dosa, dan dosa itu adalah salah satu kemurkaan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi yang berkaitan dengan agama ada dua hal. Yang pertama sebagai identitas beragama, yang kedua sebagai alat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa mancung kalau pesek saja lebih menarik? Hidup pesek. Bu, ana wong jilbaban dina-dina ya maca Quran, tapi kok tutuke esih ngrasani tanggane. Niku kinten-kinten sing salah jilbabe napa sing salah wonge? Sing salah wonge apa jilbabe? Sing salah lambene.